Sebelumnya, aku bakalan kasih warning dulu ke kalian. Kalau misalnya, buku-buku yang bakalan kusebutkan dalam video ini mengandung tema yang sensitif, yaitu mengkritik pemerintah. Di sini kalau misalnya hal ini ada di zaman dulu, mungkin bakalan di-ban sama yang di atas. Karena kita tahu sendiri lah. Dan hal ini mungkin bakalan terjadi kalau misalnya kita nggak secepatnya bertindak. Dan kalau misalnya kalian merasa kurang dengan rekomendasiku, kalian bisa langsung memberikan kritik atau saran. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Karena aku menerima yang namanya kritik ya. Kalian sudah pasti tahu dan aku nggak bakalan komentar apa-apa lagi. Kalian pasti sudah tahu kalau misalnya karya-karya Pram itu mengandung tema yang sensitif, yaitu mengkritik pemerintah. Dan hal ini yang bikin Pram di-ban oleh negara kita sendiri. Sebelumnya aku pernah baca beberapa bukunya, tapi nggak sampai selesai sih. Dan menurutku itu hal yang sangat disayangkan, karena aku punya kesempatan. Dan di sini aku bakalan merekomendasikan kepada kalian tetralogi Buru. Dan kalau misalnya kalian sempat baca karya lainnya atau pernak-pernik lain, usahakan baca aja. Karena siapa tahu ini kesempatan terakhir. Salah satu novelnya yaitu Laut Bercerita adalah novel yang menggambarkan tentang pemberontakan dan hal itu sangat membekas di hatiku. Hal itulah yang bikin aku baca karya Laila lain kayak Namaku Alam, terus Pulang, Nadira, dan lain sebagainya. Sini kita tahu kalau misalnya Laila itu suka banget membahas soal permasalahan yang ada di negara kita. Dan aku bakalan rekomendasiin kalian tentang Laut Bercerita, terus Namaku Alam, dan Pulang. Karena ini saling berhubungan gitulah. Setelah penulis lokal, kita bakalan ke penulis luar. Ada dua karyanya yang sangat aku suka yaitu 194 dan Animal Farm. Kedua buku ini udah best banget lah menurutku. Menggambarkan kalau misalnya pemerintah udah bobrok dan warga-warganya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang direkomendasikan kali ini adalah karyanya berjudul Saman. Mengambil latar sekitar awal reformasi dan akhir Orde Baru. Sejujurnya aku belum pernah baca karyanya ini, tapi aku pernah baca karyanya yang lain yaitu Bilangan Fu. Dan aku langsung jatuh cinta sama gaya bahasanya yang enak banget. Menurutku, membaca buku fiksi merupakan salah satu media pembelajaran yang terbaik. Tapi bukan berarti buku non-fiksi itu bukan hal yang baik ya. Ini tergantung cocok-cocokan antara kamu dengan bacaan yang sedang kamu baca. Mungkin itu aja. Semua yang aku sampaikan itu nggak sepenuhnya 100% dari pengalaman membacaku. Ada beberapa yang kuambil dari artikel, ada beberapa yang kuambil dari postingan Instagram, dan lain sebagainya. Semoga buku-buku yang aku sebutkan bisa membantu kalian dalam masa-masa kritis seperti ini.